Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran hadis selanjutnya yaitu hadis ketiga, rukun Islam. Bunyi hadisnya adalah An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khams syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaumu ramadan rawahu Tirmizi wa Muslim. Yang artinya adalah dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi dan Muslim. Penjelasannya adalah, di dalam hadis ini kita menemukan kata-kata radhiyallahu anhuma. Ulama menjelaskan bahwa jika ia sahabat Nabi dan ayahnya adalah seorang muslim, maka katakanlah radhiyallahu anhuma, yang artinya semoga Allah meridhai keduanya. Dan jika sahabat Nabi ini seorang muslim tapi ayahnya kafir, maka katakanlah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Dan perawi dari hadis yang ketiga ini adalah Abdullah bin Umar. Sedangkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan setelah sebutan namanya radhiyallahu anhuma, yang artinya semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Kenapa? Karena perawi hadis ini dan ayahanda beliau keduanya sama-sama sahabat Nabi. Abdullah adalah anak Umar dan Umar di sini adalah Umar bin Khattab. Dalam hadis ini, Abdullah bin Umar menyampaikan bahwasannya beliau mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersyahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat isi dari hadis yang ketiga ini hampir sama dengan salah satu penjelasan dari hadis yang kedua yang kemarin kita pelajari tentang Islam, iman, dan ihsan. Yang bunyi penggalan hadisnya adalah Rasulullah bersabda tentang Islam. Islam itu adalah bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Nah, dari kedua hadis ini, hadis yang ketiga dan hadis yang kedua ini sekilas memang sama. Dan Imam Nawawi tetap menyantumkan secara detail hadis yang ketiga. Ternyata ada perbedaannya tersendiri. Ada beberapa perbedaan yang kita dapatkan dari hadis yang ketiga ini dibandingkan dengan potongan hadis yang kedua. Yaitu yang pertama, kalau pada hadis yang kedua disebutkan Islam itu adalah 5. Sedangkan dalam hadis yang ketiga ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasannya kelima perkara ini adalah rukun Islam. Kelima perkara ini adalah pokok dari bangunan Islam. Dengan artian lain, Islam itu laksana bangunan yang memiliki banyak bagian. Dan bagian-bagian ini tidak sama kedudukannya, tidak sama fungsinya, dan tidak sama peranannya. Ada yang memiliki fungsi yang pokok, ada yang memiliki fungsi yang penting, ada juga yang hanya sekedar sebagai hiasan saja. Nah, di sini Imam Nawawi menyebutkan bahwasannya di antara rukun atau pilar atau bagian utama dari bangunan Islam ini adalah 5 rukun Islam. Nah, maka beliau menyatakan bahwa Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Sehingga dengan kata lain, jika kita meninggalkan salah satu ataupun 5 dari rukun Islam ini, maka sama dengan kita meninggalkan bagian-bagian Islam yang lainnya.
Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan urutan. Di hadis yang kedua, urutannya adalah syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, kemudian haji. Sedangkan di hadis yang ketiga, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwasannya urutannya adalah syahadat, sholat, zakat, haji, baru kemudian puasa Ramadan. Nah, adanya perbedaan urutan ini tidak sama sekali mengurangi kesohihan hadis. Dua-duanya sahih, hanya saja berbeda apa yang didengar oleh sahabat satu sama lain. Ibnu Umar mendengarnya sesuai dengan urutan dari hadis yang ketiga, sedangkan Umar bin Khattab mendengarnya sesuai dengan urutan hadis yang kedua. Pelajaran yang selanjutnya yaitu masuk pada pembahasan inti tentang penjelasan hadis ketiga. Hadis ketiga menjelaskan tentang rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang artinya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ini adalah pintu gerbang Islam. Ini adalah pintu pertama Islam. Dan ini adalah sesuatu yang mutlak dalam agama Islam. Sehingga tanpanya kita tidak akan pernah dianggap sebagai seorang Islam. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan Ra'sul Amril Islam. Pokok perkara adalah Islam. Dan pada para ahli tafsir meriwayatkan bahwa pokok perkara itu adalah 2 kalimat syahadat. Selanjutnya rukun yang kedua yaitu menegakkan salat, iqamatus shalah. Menegakkan salat di sini yaitu dengan menunaikannya dengan sempurna, dengan khusyuk dan tunduk serta merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan salat di sini adalah ibadah badaniyah dhahiriyah yang paling utama daripada yang lainnya. Rukun yang ketiga yaitu membayar zakat. Wa ita'uz zakat. Zakat di sini adalah ibadah maliyah. Ibadah melalui harta, bukan ibadah dengan anggota badan. Yang mana kita memberikan zakat kepada orang-orang yang wajib mendapatkannya secara merata dan harus disegerakan. Selanjutnya rukun yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Wa shaumu Ramadan. Dahulu puasa yang wajib bagi kita adalah puasa hanya pada hari Asyura saja. Kemudian perintah ini dihapus dari yang mudah menjadi pada perintah yang sulit, yaitu 1 bulan di bulan Ramadan. Dan puasa di sini adalah ibadah badaniyah, ibadah secara ragawi atau secara jasmani. Nah, akan tetapi dari jenis yang lain, seperti halnya sholat yang ibadah ragawinya itu dengan pelaksanaan, dengan perbuatan ataupun gerakan. Dan sedangkan puasa di sini juga ibadah badaniyah, ibadah ragawi, akan tetapi pelaksanaannya itu dengan menahan hawa nafsu dan meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan rukun yang terakhir yaitu menunaikan haji bagi yang mampu. Hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dalam hadis ini, haji disyaratkan dengan kemampuan. Kemampuan di sini ada 2 macam. Yang pertama yaitu kemampuan secara fisik, yang kedua kemampuan secara finansial atau harta. Maka barang siapa yang tidak memiliki kemampuan secara harta atau secara finansial, tidak wajib baginya untuk berhaji. Dan barang siapa yang tidak mampu hanya secara fisik, maka wajib baginya untuk mencari orang yang dapat mewakilinya atau menggantikannya, yang disebut juga sebagai badal haji. Alhamdulillah, inilah penjelasan akhir dari hadis yang ketiga, yaitu tentang rukun Islam. Mudah-mudahan bisa difahami, terus dipelajari, dan maaf jika banyaknya kesalahan. Barakallahu fikum ajma'in.